Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Andika Hendra Mustaqim. Kali ini saya berada di Pantai Widuri dan saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan perahu, terutama perahu-perahu tradisional, dan kita bisa belajar dari model perahunya, dari model kepemimpinannya, dari model komunikasinya. Seperti apa sebenarnya sih kepemimpinan dengan belajar ataupun dari berkaca atau mirroring dari perahu. Yang pertama, perahu itu adalah salah satu alat platform yang harus mengajarkan pemimpin itu selalu bisa beradaptasi. Kenapa ada beradaptasi? Kita tahu bahwa perahu itu adalah alat, alat transportasi di laut untuk mencari ikan atau alat untuk transportasi. Dalam hal ini, lebih ditekankan adalah adaptasi. Kenapa adaptasi? Karena adaptasi di laut itu kan merupakan alam yang tidak bisa ditebak, walaupun ada perakiraan cuaca, walaupun ada di situ ada BMKG, walaupun di situ ada berbagai prediksi, walaupun itu di situ bisa melihat astrologi, melihat bintang, tetapi alam di laut itu tidak bisa diprediksi. Karena itu kepemimpinan berdasarkan, kalau kita mirroring dari perahu, bahwa pemimpin itu harus selalu bisa beradaptasi dimanapun, kapanpun, dan bersama dengan siapapun. Kemampuan adaptasi ini menjadi sangat penting karena pemimpin itu selalu menghadapi oleh berbagai pihak, selalu menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Untuk kemampuan beradaptasi ini tentunya perlu dibangun memperhatikan berbagai aspek, terutama adalah aspek lingkungan, aspek sosial, aspek budaya, dan berbagai aspek lainnya. Di dalam adaptasi, kalau kita berbicara digital, maka kemampuan seorang pemimpin bukan hanya menggunakan, tetapi dia mampu membaca visi misi yang berkaitan dengan teknologi. Itu menjadi suatu hal yang juga sangat penting. Karena itulah di dalam adaptasi itu, seorang pemimpin bukan hanya bisa mendengarkan saran dari timnya, ataupun mendengarkan saran daripada mentornya, ataupun bisa mendengarkan dari berbagai pihak, berbagai saran, ataupun dia belajar dari buku dan lain sebagainya, tetapi dia juga harus bisa mendengarkan dari alam, bagaimana alam itu bersuara, alam itu bercerita, alam itu mengendaki keinginan seperti apa. Itulah kepemimpinan berdasarkan kalau kita melihat perahu. Selain itu, kepemimpinan dalam perahu adalah bagaimana mengajarkan kita ketangguhan, mengajarkan kita untuk kesabaran, mengajarkan kita untuk selalu disiplin. Dalam ketangguhan ini bisa ditempuh dengan berbagai proses. Tentunya ketangguhan ini bagaimana perahu itu selalu menunjukkan kekonsistensian. Konsistensi itu menjadi suatu hal yang penting. Ketika seorang pemimpin tidak bisa konsisten, maka dia sudah bisa ditinggal oleh para pengikutnya. Dia juga bisa ditelan oleh zaman. Dia juga bisa ditelan oleh perubahan yang menghantuinya. Karena itu ketangguhan itu harus menjadi suatu karakter yang sangat melekat. Untuk membentuk suatu ketangguhan pemimpin itu harus selalu diuji, harus selalu dicoba. Bukan hanya ujian atau cobaan yang kita hadapi sekarang seperti bencana alam atau ujian dari Tuhan atau ujian apa, tetapi bagaimana seorang pemimpin itu adalah menguji dirinya, menguji timnya, menguji korporasinya, menguji institusinya untuk bisa tahan, dalam berbagai kondisi, dalam berbagai rintangan, dalam berbagai tantangan. Ketahanan seperti itulah yang akan menghasilkan ketangguhan. Tidak kalah penting ketika kita berbicara tentang kepemimpinan dari perahu adalah arti penting bahwa perahu itu adalah dikendalikan oleh seorang nahkoda. Perahu itu dikendalikan oleh seorang kapten. Perahu itu dikendalikan oleh seorang pemimpin, Di situ adalah seorang pemimpin, dan pemimpin itu harus dipatuhi. Nahkoda itu harus dipatuhi. Nahkoda itu memiliki pengalaman. Nahkoda itu memiliki jam terbang, bukan hanya karena faktor kekuasaan, hanya karena faktor warisan, hanya karena faktor penunjukan, hanya karena faktor
faktor orang tua, tetapi di situ ada faktor rintisan, dia ada pembelajaran, di situ ada pengalaman yang dibangun. Dalam nahkoda tersebut itu kita belajar tentang kepemimpinan yang bersifat koordinasi, bersifat pemerintah, bersifat komando, bersifat di situ ada upaya untuk menghitung segala sasaran, segala target itu dengan tepat. Dan kepemimpinan itu, seorang pemimpin itu harus menjalankan komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif bukan hanya komunikasi yang hanya berbasis kepada perintah, tetapi adalah komunikasi juga di mana dia juga mendengarkan saran dari anggotanya, saran dari anak buahnya. Dan di dalam kapal, dalam perahu tersebut tidak ada yang namanya individualisme atau one man show. Jadi kepemimpinan perahu itu tidak ada istilah one man show, kepemimpinan yang tunggal tidak. Ada kepemimpinan yang bersifat kolaborasi, kepemimpinan yang lebih bersifat kepada upaya untuk menunjukkan suatu kerjasama tim yang solid. Selain itu, kepemimpinan yang berbasis kepada perahu adalah bagaimana kepemimpinan yang memiliki visi dan misi yang jelas. Misinya itu sangat jelas. Kapal itu bertujuan untuk mengangkut wisatawan, misalnya berkeliling di Pantai Widuri, atau juga kapal itu juga digunakan untuk untuk mencari ikan dan lain sebagainya. Jadi visi misinya jelas. Apakah profit oriented, apakah itu untuk memang amal sosial ataupun untuk pendidikan. Jadi visi misi itulah yang harus dipegang oleh seorang pemimpin. Pemimpin itu harus mempunyai goals yang jelas. Pemimpin itu harus mempunyai tujuan yang jelas. Pemimpin itu harus memiliki visi misi untuk merealisasikan tujuan tersebut. Tanpa itu maka pemimpin tersebut adalah nonsens. Kepemimpinan itu tidak akan terbukti, tidak akan menjadi suatu pengalaman atau upaya membangun peradaban yang baik. Untuk itulah kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang selalu mengutamakan goals yang jelas, kemana dibawa arahnya, kemana arah tujuannya, kemana, dengan menggunakan berbagai cara. Kalau di kapal bisa menggunakan dengan kompas, bisa menggunakan dengan berbasis bintang, bisa juga menggunakan alat-alat bersifat radar ataupun navigasi lainnya yang lebih modern. Itu menunjukkan bahwa kepemimpinan berbasis kapal, terutama ini yang ditulis di sini adalah kapal Mulia Bahari di Pantai Widuri yang sedang bersandar, ini menunjukkan bagaimana seorang pemimpin mampu memiliki suatu kecerdasan, memiliki suatu ketenangan batin untuk memiliki visi dan misi yang jelas. Selanjutnya yang terakhir pada seorang pemimpin itu adalah harus memperhatikan apa yang disebut dengan suatu sensasi. Kita tahu bahwa seorang pemimpin itu selalu menghadirkan rasa. Pemimpin itu menghadirkan imajinasi. Pemimpin itu menghadirkan suatu bayangan akan masa depan. Jadi pemimpin itu harus selalu memikirkan masa depannya. Itulah perahu. Perahu itu bukan hanya sekedar bertahan, tapi dia juga bukan hanya sekedar bertahan, bukan hanya sekedar menunjukkan suatu daya untuk terus hidup, untuk terus berkembang, tetapi dia harus memikirkan tentang bagaimana imajinasinya di masa depan. Bagaimana dia bisa bukan hanya perahu itu berukuran kecil, tetapi dia harus berkembang dari satu menjadi dua, menjadi kecil menjadi besar, dan lain sebagainya. Jadi ketika masa depan itu diimajinasikan, masa depan itu dikreativitasikan, masa depan itu dipikirkan dan dilanjutkan untuk selalu dikembangkan, untuk selalu dimotivasi, untuk selalu dimotori untuk terus, bukan hanya untuk terus berkembang, tetapi untuk terus menjadi 1, 2, 3, 4, 5 dan lain sebagainya. Kepemimpinan berbasis kapal itu adalah kepemimpinan yang mengajarkan kita untuk terus berkembang, terus berimajinasi, terus untuk memikirkan masa depan. Terima kasih dari saya. Silahkan kasih kolom komentarnya dan opini kamu di kolom komentar, dan juga jangan lupa saya juga siap berkolaborasi, ataupun ketika ada pertanyaan bisa silahkan hubungi di via email. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.